Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulullahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghirup udara segar dan masih diberikan kesehatan sehingga bisa berada di Masjid Ayatiku Tanjung Mutiara ini. Salawat berserta salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya masuk ke judul pidato saya yang berjudul Self Love atau mencintai diri sendiri. Nah, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan yaitu kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Hal ini amat berpengaruh terhadap proses berjalannya kehidupan kita baik sekarang maupun yang akan datang. Orang yang tidak mencintai dirinya ibarat tidak peduli dengan nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana cara kita sebagai umat Nabi Muhammad, terutamanya kita mencintai diri kita sendiri dulu. Nah, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan sempurna, yang memiliki akal pikiran serta rasa kecintaan dan ingin dicintai, kita harus mengenal dan mencintai diri sendiri. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya kita bersyukur telah memiliki iman, nikmat udara, nikmat berbicara sekarang seperti yang kita rasakan ini, nikmat telah diberikan anugerah kesempurnaan fisik, pendengaran, penglihatan, nafas yang masih berada yang masih bisa kita rasakan sekarang ini. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, ia mengatakan menyayangi diri sendiri itu sama dengan menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Nah, kita sebagai manusia dengan menyayangi diri kita, menyadari kita itu adalah anugerah yang diberikan Allah, serta menyadari betapa pentingnya kita berada di dunia ini, maka kita bisa terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dosa. Karena kalau kita menerima diri kita sebagai hamba yang benar-benar tujuannya untuk supaya kita beribadah kepadanya, senantiasa beribadah kepadanya, maka terhindarlah dosa-dosa yang akan kita perbuat jika kita tidak mencintai diri kita, atau ibarat kata kita insecure, atau bahasa gaulnya itu insecure ya. Nah, insecure itu kayak kita tuh tidak percaya terhadap diri kita, pesimis terhadap apa yang kita miliki. Mencintai diri atau dalam sebuah istilah populer ini self love, yang artinya kecintaan diri atau penerimaan kita terhadap diri kita, merupakan sebuah kewajiban sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Dia berikan hingga saat ini. Meskipun kenyataan kita masih, pastilah kita tuh memiliki kekurangan masing-masing. Apakah benar Bapak Ibu sekalian? Pastilah kita tuh memiliki kekurangan, dan kekurangan itu bukan menjadi tempat kita kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan selama ini terhadap kita. Nah, dengan mencintai diri sendiri, kita tidak akan pernah melakukan perbuatan yang merusak apa yang telah Allah berikan terhadap kita. Contohnya, kita dikaruniakan hidung pesek, kemudian kita berusaha untuk merubahnya supaya tampil cantik, supaya mancung hidungnya. Tapi kita tuh nggak tahu ujung-ujungnya 10 atau 20 tahun ke depan operasi atau hasil yang diberikan oleh operasi itu akan berefek terhadap diri kita sendiri, dan itu musibah sebenarnya. Dan itulah yang kufur itu. Kita tuh
kayak merasa diri kita sekarang ini tidak kekurangan, makanya kita berusaha untuk mencoba mempercantik diri. Itu nggak apa-apa asal tidak merubah. Allah juga membolehkan kok kalau kita berikhtiar untuk mengejar atau melakukan hal-hal yang kita inginkan, tapi tidak untuk merubah apa yang telah beliau atau Allah ciptakan itu. Nah, kita akan bisa untuk menghargai dan menjaga apapun yang Allah amanahkan terhadap kita, seperti badan kita ini, pikiran kita ini. Nah, karena Allah memberikan kita pikiran yang berbeda dari makhluk ciptaan lainnya seperti binatang. Nah, dengan pikiran kita yang jernih, berpikir secara positif, bisa membedakan kita dari hamba atau makhluk Tuhan yang lainnya. Nah, dengan pikiran baik ini tentu pasti kita akan membiarkan pikiran kita, anggota badan kita, serta hati kita untuk tidak bermaksiat melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita melakukan hal itu, maka berarti kita akan membakar diri kita sendiri terhadap kepada api neraka. Nauzubillah min dzalik. Coba saudara-saudara pikirkan, bagaimana rasanya api yang begitu panas membakar kita. Bayangkan saja api yang kita rasakan jika kena secuil jari kita akan merasa sangatlah kepanasan. Lalu bagaimanakah wujud dari api neraka itu? Ya ampun, mungkin tidak terbayangkan oleh kita. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Logika sederhananya adalah jika kita tidak mencintai diri sendiri, kita juga tidak akan mencintai Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Sebagaimana hadis sufi menyebutkan, man arafah nafsah fakut arafah robbah, yang artinya barang siapa mengenal dirinya maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Hadis ini dapat kita simpulkan bahwa kita tidak akan bisa mengenal Tuhan kita jika kita tidak mencintai diri kita sendiri. Nah, bagaimana bisa kita mencintai Allah kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri? Sama juga kalau kita ini proses mencintai ini sama juga dengan mencintai hal-hal lainnya. Jika kita tidak memulainya dari diri kita sendiri, bagaimana bisa kita mencintai hal-hal lainnya gitu. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri ini? Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bersyukur kepada Allah berarti juga kita bersyukur terhadap diri kita sendiri. Nah, ini juga dijelaskan dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 12, yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah maha kaya, lagi maha terpuji. Quran surat Luqman ayat 12. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika kita bersyukur, maka kita juga disebut juga sebagai mensyukuri diri kita sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya atas segala apapun yang ada di dunia ini maupun yang ada dalam diri kita. Nah, yang kedua yaitu kerjakanlah sholat dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berpegang teguhlah kepada sunnahnya.
Ini insya Allah mampu membawa kita untuk cinta terhadap diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengerjakan sholat, pikiran kita selalu positif, maka dengan berjalannya waktu, kita akan mampu menerima, menyadari betapa besar nikmat Tuhan, nikmat Allah yang telah diberikan terhadap kita. Contohnya saja, dengan kita lahir dan ada di dunia ini, kita adalah salah satu keajaiban yang telah Allah lakukan atau Allah berikan kepada kita. Kemudian kita kecil, kita diasuh dengan asuhan yang baik oleh kedua orang tua kita dididik secara baik, secara disayangi, dicintai oleh keluarga kita. Itu merupakan nikmat yang harusnya kita syukuri dan kita sadari mulai dari sekarang ini maupun yang akan datang. Ibaratkan seperti gedung, jika fondasinya saja lemah, bagaimana bisa bangunan di bawahnya itu bisa berdiri kokoh? Maka jika fondasinya itu lemah, hancurlah semua isi gedung itu. Nah, karena itu kita perlu memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran kita perlu paham bahwa kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang waktu, baik dalam keadaan bahagia maupun susah, lapang maupun sempit, apapun itu. Kadang kita kalau jauh dari Allah itu, kalau di masa-masa senang lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat terjepit atau kena musibah baru ingat. Nah, jangan sampai kita berbuat demikian. Nah, dengan begitu tentu kita akan merasakan bahwa sujud akan menjadi sebuah sarana terbaik dalam mencapai cinta Allah kepada kita, sehingga nantinya kita akan membuahkan rasa cinta terhadap diri kita sendiri. Baiklah, sampai di situ pidato singkat atau ceramah singkat yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.